Assalamualaikum Bu Obi. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Ebi, ngomong-ngomong mau melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching nih ada sedikit yang akan dibicarakan terlebih dahulu ya Bu Obi. Boleh Bu? Ya itu aja boleh Bu. Nanti pada saat coaching ya Bu Obi ya, antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan topik penilaian coaching. Apakah yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon jawaban dari coaching. Apakah jawaban tersebut sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan nanti. Dan jangan lupa ya Bu Obi, disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan Ibu tanyakan. Boleh Bu Obi? Iya Bu, boleh. Oke, untuk yang pertama, apa ini yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching ini pastinya tentang kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran temu, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu terdiri dari kehadiran temu, kemudian yang kedua ada yang mendengar aktif, yang selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti itu ya Bu. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan nanti? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih indikator yang ingin Ibu capai apa ya? Yang ingin saya capai itu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan dengan coaching tersebut, atau dapat dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya begitu Bu. Baik, jadi itu indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri apa permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu Obi, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan tadi. Silakan Ibu Obi akan melaksanakan proses coaching pada hari ini ya. Silakan Bu Obi untuk melakukan proses coaching. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu Obi ya. Ibu. Assalamualaikum Pak Endar. Waalaikumsalam Bu Obi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Obi sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Nah Pak Endar, saya dengar Pak Endar ingin menyampaikan sesuatu, menceritakan apa ya Pak? Gini Bu, jadi saya ini ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Kita ada waktu kurang lebih 15 menit. Pak Endar, silakan Pak Endar kalau mau menceritakan. Iya, jadi gini Bu, di sekolah saya ini siswanya itu kayak bosen gitu loh Bu dengan belajar pada saat pembelajaran saya di sekolah. Dan setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu seperti apa monotonnya itu dengan berceramah dan tidak memberikan siswa itu menjadi aktif gitu. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah loh, seperti kayak LCD proyektor, laptop, kemudian salon, dan juga di situ selain ada alat-alat elektronik, ada lapangan yang luas, kemudian bisa dijadikan media pembelajaran Bu. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki kemauan dan inisiatif untuk mencoba sarana yang ada di sekolah, dan sehingga banyak siswa yang
merasa bosan gitu Bu, dengan melaksanakan pembelajaran seperti itu aja. Itu Bu. Oh gitu. Berarti di sekolah Pak Endar ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Jadi pembelajaran itu masih dengan metode yang sama gitu. Jadi gurunya itu yang aktif sendiri di depan kelas. Setelah saya lihat ternyata siswanya itu gimana ini pembelajarannya malah jadi siswanya jadi malas karena gurunya yang selalu aktif bisa siswanya yang suruh diam gitu. Dan mereka itu sangat tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran karena ya cara mengajarnya guru rekan-rekan saya itu ya hanya seperti itu. Oh gitu. Baik Pak Endar, kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu ingin jadi ada perubahan di sekolah khususnya di guru kami. Ya setidaknya ada sedikit perubahan cara melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin dengan menggunakan metode atau model atau media-media pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi memanfaatkan aset yang ada di sekolah dan itu mudah-mudahan bisa menjadi gurunya lebih menjadi mau berubah untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi. Oh iya, jadi Pak Endar ini kepengen gurunya itu ada perubahan ya Pak dalam cara mengajarnya. Iya, saya ingin ada perubahan walaupun sedikit tapi ada yang mau meningkatkan kompetensi dalam bidang pembelajaran di kelas. Nah Pak Endar, perubahan seperti apa sih yang Bapak harapkan untuk rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Ya, perubahan tentunya yang lebih baik ya Bu, seperti tadi yang saya bilang dari metode, dari model, dari cara penyampaian ke siswa, medianya juga perlu ditambah dan lebih inisiatif lah kayaknya dari model pembelajaran di kelas. Jadi tidak jadi sarana dan prasarana di sekolah itu bisa bermanfaat untuk guru di kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, berarti itu pembelajarannya harus bervariatif ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak ya. Kira-kira kalau di sekolah Pak Endar itu levelnya berapa ya Pak? Kalau dikasih dari 1 sampai 10. Mungkin kalau bicara level ya Bu, saya masih baru menginginkan di level 5 karena masih banyak ya, walaupun ada beberapa guru yang menggunakan sarana dan prasarana di sekolah itu juga ada yang sudah melakukan perkembangan dirinya dengan menggunakan metode-metode atau model belajar dan yang memanfaatkan teknologi. Seperti menampilkan PowerPoint, mendesain pembelajaran dengan menggunakan Canva dan masih banyak lagi. Nah, tapi sebagian besar juga masih ya seperti itu, monoton, dia hanya ceramah saja. Jadi membuat siswa itu tidak antusias untuk melakukan pembelajaran. Dan tentunya juga itu menjadi tidak maksimal bagi siswanya karena tidak menggunakan sarana prasarana dari sekolah dan tidak menggunakan media, kemudian metodenya gitu-gitu aja, jadi monoton. Jadi kalau untuk level mungkin bisa di 5 lah. Oh gitu. Jadi Pak Endar, di level berapa sih yang Bapak inginkan biar tampak terlihat di rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Kalau untuk rekan-rekan guru tidak terlalu banyak ya Bu. Mungkin kalau yang 1 sampai 10 itu sama, mungkin kita levelnya 5, tapi kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan, namun dengan adanya perubahan sedikit itu mudah-mudahan bisa menjadi perubahan yang lainnya ketika yang lainnya belum mampu melakukan. Jadi karena di sekolah saya itu diisi dengan banyak guru yang antusias ingin melakukan perubahan ketika ada yang memberikan praktik baik adalah dengan menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Tapi dari saya itu dari yang lain dari saya itu
kayak bagaimana saya mau memulainya seperti apa, karena ketika saya langsung mengajari guru kan nanti takutnya tersinggung ketika guru itu tidak meminta dengan saya. Jadi saya cuma bingung cara mulai itu seperti apa untuk memberikan cara-cara atau metode belajar yang bervariasi. Kalau begitu, seperti apa ya langkah-langkah yang akan Pak Ender lakukan untuk membantu guru-guru dalam melakukan perubahan pembelajaran di sekolah Pak Ender? Yang pertama, saya itu akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan semua rekan-rekan, dan tentunya saya akan izin dulu dengan kepala sekolah ya, selaku pengelola sekolah. Dan dengan adanya perubahan dalam pembelajaran, tentunya ada dengan saya berdiskusi, saya ingin tahu respon dari guru yang ingin melakukan perubahan, dan ketika itu sudah disetujui, baru saya akan melakukan pendampingan dan akan melakukan praktik guide bagaimana cara melaksanakan metode model dan metode pembelajaran. Setelah itu, setelah sudah, saya akan melakukan mentoring ke guru kelas yang sudah saya berikan pengalaman dalam belajar di kelas. Iya, benar sekali ya Pak ya. Berarti sebelumnya kita harus melakukan mentoring terlebih dahulu. Selain mentoring, apalagi strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Bapak? Selain mentoring, saya juga akan melakukan semacam diseminasi atau pelatihan, atau juga bisa disebut workshop bagi guru-guru tentang lebih dalam lagi kaitannya dengan bagaimana cara untuk menentukan metode, untuk menggunakan model, untuk memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu akan saya lakukan ketika proses mentoring itu sudah saya lakukan, dan itu akan menjadi program yang berkelanjutan untuk guru dari sekolah. Baik Pak Ender, tadi ada mentoring dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu pakai metode apa? Kayaknya lebih private yang mentoring dulu ya Bu, karena mentoring ini kan sasarannya yang ingin mau dulu. Jadi guru itu kan bermacam-macam karakter dan sebagainya, ada yang mau berubah, ada yang sudah di zona nyaman. Jadi kalau yang belajar ini nanti kita sasarannya karena tuntutan. Jadi mungkin prioritasnya mentoring dulu, yang mau dulu. Nanti ketika dilihat sudah banyak perubahan, akan kita lakukan pelatihan bagi guru-guru yang memang istilahnya sudah menjadi program dari kepala sekolah untuk melakukan peningkatan kompetensi dalam hal pembelajaran. Oke, baik Pak Ender, kira-kira ada nggak yang dapat dimintai bantuan sama Pak Ender dalam melaksanakan mentoring yang Bapak sebutkan tadi? Saya ada teman yang jago IT, jago mengelola, mungkin membuat desain pembelajaran, membuat PowerPoint seperti saya katakan. Jadi nanti mungkin bisa membantu saya pada saat saya menyamakan konsep dengan rekan saya, sehingga mereka itu bisa membantu saya kaitannya dengan bagaimana cara melakukan pembelajaran dengan bervariasi. Dan saya akan meminta teman saya itu menemani saya dalam saat pendampingan dan mentoring ke guru saya itu, dan sehingganya sasarannya nanti lebih baik tercakup yang tadinya mungkin hanya guru-guru tertentu, dengan adanya hasil yang signifikan yang tadinya guru tidak mau berubah akan menjadi terketuk hatinya ingin melakukan perubahan. Berarti secara langsung Bapak melakukan kolaboratif ya Pak ya dengan rekan guru lain? Iya betul Bu, ya, karena ketika saya berjalan sendiri saya akan kewalahan, makanya saya mencoba mencari teman yang sefrekuensi, yang sepemahaman dengan saya untuk membantu saya melaksanakan perubahan di sekolah saya. Nah, sekarang kan kita udah ada di penghujung obrolan kita nih ya Pak ya. Dari percakapan kita ini apa sih yang menurut Pak Ender dapatkan dari percakapan ini?
Saya sedikit ada gambaran Bu, dengan adik saya dengan itu punya gambaran bagaimana saya memberikan perubahan sekolah dengan langkah-langkah yang seperti tadi melakukan mentoring, kemudian pelatihan dan workshop. Mudah-mudahan ini memberikan perubahan dalam penyampaian materi yang nantinya bagi guru pada siswa agar siswa tidak bosan di kelas dan juga bisa memberikan kompetensi tambahan bagi rekan-rekan saya dalam hal ini mengajar di kelas, dan juga dengan metode yang mentoring saya tadi bisa diajukan terlebih dahulu nantinya dengan ibu kepala saya. Wah, luar biasa. Saya sudah tidak sabar menunggu cerita dari Pak Endar selanjutnya tentang mentoring yang telah Bapak siapkan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak Endar ya percakapan kita. Mungkin lain waktu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya, atas peluangan waktunya pada hari ini. Bu Obi, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya dengan rekan-rekan saya, karena saya bingung harus berbicara dengan siapa, harus ngobrol dengan siapa. Dan terima kasih berkat Bu Obi juga saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Iya, sama-sama Pak. Semoga kita bertemu lagi dan kita bisa nyambung obrolannya lagi. Assalamualaikum Pak Endar. Waalaikumsalam Bu. Halo Bu Obi, baik. Bagaimana tadi hasil coachingnya pada hari ini, sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang setelah melakukan observasi bersama dengan Coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih yang ingin disampaikan kepada Bu Obi. Boleh Bu Obi? Iya Bu, boleh. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada coaching pada hari ini? Indikator yang sudah tercapai itu apa? Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya sudah melakukannya dengan sesuai alur Tirta. Terus yang pertama menanyakan tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga merencanakan aksi, kemudian juga dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Baik, Bu Obi sudah berhasil melakukan proses coaching, sudah sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan yang tadi saya amati. Nah, ada beberapa catatan nih sedikit, boleh ya Bu Obi saya sampaikan. Tadi Bu Obi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirtanya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Obi juga sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana atau aksi tindakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu ya Bu Obi ya. Kemudian dan juga Bu Obi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Coach. Ibu sudah fokus terhadap Coach. Artinya, Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh dan fokus terhadap Coach. Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach, luar biasa apa yang sudah Bu Obi sampaikan tadi. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya. Kemudian kegiatan coaching-coaching yang berikutnya, di kemudian coaching berikutnya ya Bu Obi ya. Satu lagi nih kalau boleh saya bertanya Bu Obi, untuk ke depannya kompetensi apa lagi ini yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya itu saya bisa lebih maksimal, lebih baik lagi. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu ingin mendalami memahami alur Tirta, seperti itu ya Bu Obi, serta ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali. Jadi
Jadi Bu Obi itu ingin mendalami alur tirtanya supaya nantinya Bu Obi bisa melaksanakan coaching-coaching yang lebih baik ya Bu Obi. Baiklah Bu Obi, terima kasih kita sudah melaksanakan tanya jawab serta observasi. Mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi nih terkait apa sih rencana yang sudah Ibu lakukan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik untuk coaching-coaching berikutnya ya Bu Obi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.